Bapak Ibu Guru, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asesmen yang kedua. Topik yang kedua yaitu asesmen S for dan of learning. Kita akan mempelajari topik ini, namun kita sebelumnya akan mengulang kembali apa yang Bapak dan Ibu rasakan ketika mendengar kata asesmen atau mendengar kata ujian, ulangan sekolah. Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu ketika seorang guru memberikan jadwal ujian minggu depan? Nah, pasti yang kita alami adalah keresahan, ya. Apakah hal-hal ini yang memenuhi pikiran Bapak dan Ibu guru ketika memberikan asesmen, yaitu mengisi nilai raport, merekap nilai yang tertinggi, atau bahkan mengumumkan tingkat pencapaian. Jadi asesmen atau penilaian tujuan akhir itu adalah untuk nilai raport, untuk rapotan, untuk menentukan siapa yang peringkat 1, siapa yang masuk ke dalam 5 besar, dan mengumumkan tingkat pencapaian berupa tuntas atau belum tuntas dalam belajar. Nah, jika bayangan-bayangan ini yang ada dalam benak dan pikiran kita tentang asesmen atau penilaian, maka tentunya Bapak dan Ibu sebagai guru, terlebih lagi murid dan juga orang tua akan merasa tertekan dan stres mendengar kata asesmen, penilaian, tes, atau ulangan. Ya, sebenarnya tes, ulangan, dan penilaian itu sendiri adalah bagian atau salah satu kegiatan asesmen. Namun pada materi kali ini, mari kita lihat sejenak tentang arti asesmen sesungguhnya. Pada materi yang pertama telah kita pelajari dan ini kita ulangi lagi, asesmen bukan alat pengumpul nilai. Jadi asesmen bukan hanya mengejar nilai, merekap nilai dan menginformasikan nilai. Tetapi asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Jadi asesmen ini dapat dimulai dari awal, tengah, hingga akhir, karena asesmen merupakan proses pengumpulan, pengolahan informasi, baik dalam bentuk hasil karya anak, hasil ujian, atau dokumentasi yang lainnya, agar guru dan murid dapat merefleksi dan menerima umpan balik untuk perbaikan atau perencanaan belajar selanjutnya, agar perkembangan dan pencapaian belajar murid lebih baik lagi. Ini adalah makna asesmen sesungguhnya. Jadi bukan alat pengumpul nilai, tetapi proses pengumpul, pengolah informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Nah, sampai di sini semoga pemahaman kita tentang asesmen dapat lebih luas lagi. Ada 3 fungsi asesmen dalam pembelajaran, yaitu S, asesmen sebagai proses pembelajaran. For, asesmen untuk proses pembelajaran. Dan of, asesmen setelah proses pembelajaran. Kebanyakan dari kita fokus pada fungsi yang ketiga, yaitu of, setelah proses pembelajaran. Itu yang sering dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru, bukan? Dalam bentuk ujian, ulangan, dan sebagainya. Mari kita lihat perbedaannya. Dari segi tujuan, asesmen S dan for itu bersifat menerima atau mendapatkan umpan balik, sedangkan of learning adalah sebagai evaluasi akhir. Sehingga dari segi waktu, maka assessment of learning akan dilakukan setelah pembelajaran. Sedangkan S dan for
dapat dilakukan saat pembelajaran. Bentuknya S dan for bentuk formatif, sedangkan of learning bentuknya sumatif, seperti yang kita ketahui sebagai tes sumatif. Perbedaan selanjutnya, nampaknya bagian S dan for learning ini serupa, tetapi ada beberapa perbedaan yang nanti akan kita paparkan. Untuk pilihan-pilihan kegiatannya itu dapat sama, yaitu praktek, modul, project, dan tes tulis. Ya. Dan dokumentasinya juga sama, dapat berupa portofolio atau angka. Ini adalah persamaan dari ketiga jenis atau ketiga fungsi asesmen. Nah, perbedaannya adalah dari segi praktek. Asesmen S atau sebagai ini dapat dilakukan melalui kegiatan penilaian diri atau penilaian antar teman. Sedangkan asesmen for learning ini dapat dilakukan dalam bentuk tugas, presentasi, project, atau kuis selama pembelajaran. Sedangkan asesmen of learning dapat dilakukan dalam bentuk ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, bahkan juga penilaian modul pada rentang pembelajaran tertentu. Nah, sehingga bagian mana yang murid diberi kebebasan untuk memilih dan menilai diri serta sesama, tentunya adalah asesmen as learning. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengajak murid-murid untuk merdeka dalam menentukan asesmen mereka. Mereka dapat menilai diri sendiri dan mereka dapat menilai antar teman, dan sesungguhnya asesmen S dan for learning dapat menjadi refleksi, umpan balik, masukan bagi guru, orang tua, murid dalam peningkatan belajar, khususnya orientasinya adalah kepada peningkatan belajar murid. Semoga materi hari ini dapat memberikan informasi bagi kita. Asesmen bukan alat pengumpul nilai, tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Bapak dan Ibu guru, mari kita mencoba asesmen dua fungsi yang pertama, yaitu S dan for learning. Sehingga kita dapat memiliki pengalaman serta bersama-sama dengan murid untuk memilih bentuk asesmen, mereka dapat menilai diri, menilai sesama. Itu perlu kita kembangkan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, semoga informasi ini memberikan tambahan bagi kita semua dalam bentuk asesmen yang kita lakukan bagi murid-murid. Salam sehat untuk kita semua.